Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa Fakayla Mudrika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas besar saya yaitu aplikasi kasir. Aplikasi kasir itu sendiri memiliki 6 buah tabel, yaitu pertama detail pesanan. Detail pesanan yaitu untuk eh, si pelanggan melakukan orderan, yaitu menambah produk-produk yang apa saja yang dia pilih. Kemudian ada tabel masuk, yaitu tabel untuk menambah data barang masuk. Data barang masuk ini diambil dari si tabel produk. Kemudian ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini digunakan untuk menambah, menghapus, atau mengubah pelanggan. Kemudian ada tabel pesanan, yaitu tabel untuk menambah pesanan yang diambil dari si tabel pelanggan dan terhubung ke si tabel detail pesanan. Kemudian produk untuk menambahkan produk apa saja yang akan kita jual di aplikasi kasir itu. Kemudian ada tabel user, yaitu digunakan untuk login ke dalam aplikasi kasir itu. Nah, ini adalah sintak-sintak yang saya buat. Ini yang pertama adalah function.php digunakan untuk mengkoneksikan ke dalam database. Kemudian ada function login, function tambah barang, function edit barang, dan lain sebagainya. Kemudian adalah ini yang kedua, file login.php, yaitu digunakan untuk mengisi form login yang merequire si function.php. Kemudian yang kedua ada file cek yang ketiga maksud saya ada file cek login.php yang merequire si function.php. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk misalkan ketika ada username yang sembarangan masuk tanpa login terlebih dahulu, maka itu tidak bisa karena di require login terlebih dahulu. Misalkan kita akan mengakses menu pelanggan, itu tidak bisa karena si cek login.php ini harus merequire si function.php yang dimana di sini ada function login. Kemudian ada file pelanggan.php yang merequire si cek login.php yang dimana kita tidak bisa mengakses langsung ke si pelanggan PHP, harus merequire si cek login.php. Nah, di sini saya membuat sebanyak 3 buah function. Yang pertama adalah function tambah pelanggan, hapus pelanggan, dan function edit pelanggan. Di sini saya menggunakan yang namanya modal, yaitu saat kita mengklik button modal, maka akan keluar pop-up. Nah, button modal ini nanti saya akan tunjukkan. Kemudian stock.php ini merequire si cek login.php juga. Kemudian stock PHP ini saya membuat 3 buah function, yaitu function tambah barang, function hapus barang, dan function edit barang. Kemudian ada file barang masuk.php yang merequire si cek login.php juga. Di sini saya membuat sebanyak 3 buah function juga. Yang pertama adalah function barang masuk, function hapus data barang masuk, dan yang terakhir function edit data barang masuk. Nah, ini adalah file index.php yang merequire si cek login.php juga. Nah, di sini saya membuat sebanyak 2 buah function. Yang pertama adalah function tambah pesanan, dan yang kedua adalah function hapus pesanan. Nah, yang terakhir ada file view.php yang merequire si cek login.php juga. Di sini saya membuat function 3 buah function, yaitu yang pertama adalah function add produk atau menambahkan produk. Kemudian ada function hapus produk pesanan dan maksud saya edit detail pesanan. Nah, langsung saja kita demonstrasikan ke dalam programnya. Kita logout terlebih dahulu. Kita ingin login, kita masukkan uh, database admin dan admin yang telah kita buat di localhost php-admin. Kemudian kita login. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan index.php atau ke tampilan order. Nah, untuk mengetes apakah tadi benar, jika kita ingin mengakses secara langsung secara sembarangan ke index.php, apakah bisa? Tidak bisa karena di sini harus merequire si login.php-nya. Kita login ulang lagi. Nah, di sini. Misalkan kita ingin login masuk ke login.php, itu langsung mendirect ke si index.php karena kita menyimpan session login sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke programnya. Yang pertama kita tambah dulu pelanggan. Nah, ini yang saya maksud adalah modal. Sini pelanggan diminta 3 atribut untuk ditambahkan. Yang pertama saya akan mencoba menambahkan yang misalkan namanya Intan, nomor teleponnya sekian, misalkan Babakan Sari alamatnya. Kita submit. Nah, maka akan otomatis ditambahkan ke si tabel di ini, tabel pesanan. Tabel pesanan. Kita coba cek apakah masuk. Nah, maksud saya tabel pelanggan ya. Tabel si pelanggan. Nah, Intan.
dengan ID pelanggan 14. Ini nomor telepon Babakan Sari. Ini ID pelanggannya saya auto increment. Tadi saya kenapa 14? Tadi saya coba-coba untuk mencoba menghapus function ini, function hapus pelanggan. Jadi dimulai dari 14. Nah, kemudian coba kita delete, maka apa yang terjadi? Di sini akan terhapus. Dan kita akan delete, misalkan kita delete yang data pelanggan punya Rian. Misalkan Rian ingin menambahkan nama lengkapnya Riansyah. Kita submit, maka akan berubah dan otomatis juga akan berubah Riansyah. Nah, kemudian setelah menambah pelanggan, langkah selanjutnya itu kita menambah barang masuk terlebih dahulu. Misalkan kita ingin, maksud saya menambah stok barang. Sini barang-barang yang saya jual adalah barang-barang yang biasa dijual secara umum di warung-warung terdekat. Misalkan kita akan menjual, nama produknya itu teh gelas, deskripsinya minuman ringan, stok awalnya misalkan kita 20 dan harga produknya Rp1.000. Nah, ini tampil ya di tabel ini, tabel stok barang. Kemudian saya coba edit dari mulai editnya, kita misalkan ingin mengupdate harganya menjadi 2000. Nah, maka akan terupdate menjadi 2000 dan kita coba delete. Nah, berhasil. Kita coba langsung ke si barang masuknya. Nah, barang masuk ini yaitu untuk menambah stok barang. Yang stok barang itu dapat dari mana? Dari tabel stok barang. Misalkan kita akan menambah ini stok barang serelak sejumlah misalkan 40, maka ketika kita jumlahkan stok barangnya menjadi serelaknya menjadi 50, yang tadinya 10 menjadi 50 karena ditambahkan dari si barang masuk sebanyak 40. Nah, kemudian stok barang kita coba edit beberapa, maksud saya sudah dicoba tadi kalau stok barang jadi barang masuknya. Kita coba edit nih, misalkan serelak baik, jika lebih kurang dari 40, kurang dari si nominal ininya, maka akan berkurang 30 serelak baik tadi. Nah, akan berkurang jadi 40 yang tadinya 50. Jika kita misalkan naik jadi 50, maka akan menambah jadi 60 ya, nambah 20. Coba kita delete, misalkan kita akan mendelete ini serelak baik yang telah kita tadi masukkan, hapus, maka otomatis akan mengembalikan si jumlah stoknya ke sini menjadi serelak menjadi 10, karena tadi stoknya 60 dikurang 50 jadi 10. Kemudian kita akan melakukan pesanan, kita tambahkan pesanan baru, misalkan kita akan menambah pesanan yang belum ada di sini, Kumar, misalkan alamatnya Maleber. Nah, kita tampilkan, kemudian kita tambahkan barangnya. Si Kumar ini misalkan akan membeli Pepsodent sebanyak 6 buah, kemudian serelak sebanyak 3, kemudian sabun Lifebuoy sebanyak 6. Nah, di sini muncul subtotalnya, harga satuan dikalikan jumlah jadi 48.000 dan seterusnya. Kemudian ketika kita ingin edit menjadi misalkan 1 nih. Nah, di sini juga akan berubah tadi si ininya. Nah, serelaknya menjadi 9. Nah, kemudian ketika kita ingin menghapus, set, stok barangnya juga akan bertambah secara otomatis. Nah, sudah kita coba, kemudian kita coba yang terakhir yaitu delete pesanan. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu ini jumlah pesanan si ini. Misalkan si Alfalfa ini dapat data pesanannya 1, jumlah pesanannya sebanyak 2, maka di sininya akan 2 mengikuti si sebanyak berapa produk yang dia pesan. Misalkan kita akan coba function delete-nya, delete data pesanan. Nah, maka akan dihapus dari sini. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.